Oke, baiklah anak-anak, kita sudah mempelajari medan magnet pada kawat lurus panjang ya, baik yang satu kawat ataupun yang dua kawat. Nah, yang jadi pertanyaan kita adalah bagaimana cara menghitung medan magnet pada kawat yang pendek alias tidak panjang. Nah, apakah sama? Kita lihat. Nah, medan magnet oleh arus listrik pada kawat lurus pendek. Nah, kita gambarkan seperti ini. Ini ada kawat pendek dialiri arus listrik I. Nah, ditanyakan medan magnet di satu titik. Katakanlah titik P yang berjarak A. Nah, langkah pertama adalah tarik garis dari ujung kawat ke titik P dan ujung kawat berikutnya ke titik P. Nah, tentukan sudut yang dibentuk. Misalkan ini adalah sudutnya θ1, yang di sini θ2. Nah, bagaimana persamaannya? Yaitu medan magnet di P mu0 I per 4 pi kali A kali cos θ1 ditambah cos θ2. Seperti ini persamaannya anak-anak ya. Jadi tidak sama dengan yang kawat lurus panjang ya. Nah, untuk keterangannya seperti biasa ya. B itu medan magnet satuannya Tesla, I-nya kuat arus, satuan ampere, sementara A jarak titik ke kawat. Sementara mu0 4 pi 10 min 7 Weber per ampere meter ya. Seperti itu. Kita lihat contohnya anak-anak agar lebih paham. Kita lihat di sini. Nah, model soal seperti ini seringkali dimunculkan di soal-soal tes perguruan tinggi ya anak-anak. Sebuah kawat berbentuk persegi dengan panjang sisi akar 2 meter dialiri arus listrik sebesar 2 ampere. Hitunglah besar kuat medan magnet di pusat persegi. Anggap saja titik P. Ini persegi. Arusnya seperti ini ya. I-nya 2 ampere. Kemudian ditanyakan medan magnet di P. Katanya P-nya itu di perpotongan diagonal. Kita lihat. Kita gambarkan dulu anak-anak. Nah, kita gambarkan. Jadi kita analisanya seperti ini. Ini adalah titik P. Kemudian medan magnet di titik P ini dipengaruhi oleh sisi yang sebelah bawah. Itu menggunakan kaidah tangan kanan, ibu jari ke arah kiri, maka 4 jarinya yang lain berputarnya berarti ke sini ya, muternya. Berarti muternya kan gini. Nah, gini ya. Jadi ketika masuk ke sini ya dan keluar dari bawah. Jadi ketika masuk itu tandanya cross. Yang sebelah kiri kawatnya juga cross, lihat berarti muternya kan gini. Nah, jadi yang sebelah kanan itu masuk, yang sebelah kiri keluar. Ketika masuk tandanya cross. Yang sebelah sini juga muternya gini. Nah, ya, jadi yang sebelah kanan masuk, kemudian gini ya. Nah, kemudian yang sebelah kanan kawat arus listriknya ke bawah, sehingga di sini medan magnetnya cross ya. Sudutnya adalah 45 anak-anak ya. Nah, sisinya akar 2. Nah, I-nya 2 ampere. Kemudian, jarak titik ke kawat berapa? Kalau panjang sisinya akar 2, maka titik ke kawat berarti setengah dari akar 2, berarti 0,5 akar 2, ya. Perhatikan, di sini sisinya ada 4 dan jarak titik ke kawat sama. Arusnya juga sama. Sehingga kalau kita hitung karena sama-sama cross medan magnetnya nih, sehingga B1, B2, B3, B4 karena ada 4 sisi sehingga B-nya ada 4. Karena sama-sama cross makanya dijumlah. Nah, berhubung arus listriknya sama dan jaraknya sama ya, dan sudutnya juga sama, maka medan magnet di masing-masing sisi itu bernilai sama. Sehingga biar tidak muncul perbedaan, saya simbolkan saja B ya. Maka medan magnet di P, maka B1, B2, B3, B4 karena sama, maka dijumlah 4 kali B. Ketika dihitung, B di P 4 mu0 I per 4 pi A cos θ1 plus cos θ2. Kita lanjutkan. Nah, di sini ya hitungannya 4 kali 4 pi 10 min 7, I-nya 2, 4 pi, A-nya tadi karena dia itu setengah dari panjang sisi, jadi 0,5 akar 2. Cos 45 plus cos 45.
4pi dicoret ya anak-anak. 8 10 min 7 4 kali 2 8 10 min 7 0,5 akar 2 cos 45 itu setengah akar 2 anak-anak ya. Nah setengah akar 2 tambah setengah akar 2 yaitu akar 2 ya. 8 dibagi 0,5 itu 16 anak-anak ya. Kemudian di sini sama-sama ada akar 2, buang saja. Sehingga medan magnetnya menghasilkan 16 10 min 7 Tesla. Seperti itu anak-anak ya. Jadi penyelesaiannya kalau ada model-model seperti tadi itu harus hati-hati menganalisanya. Jangan tergesa-gesa ya. Tolong dipikirkan sudutnya apakah sama atau tidak, dan jarak titik ke kawatnya juga tolong diperhatikan. Oke, nah sekarang bagaimana mencari medan magnet pada kawat melingkar? Nah seperti ini. Ada kawat melingkar, ini adalah titik P, jaraknya ke kawat A ya, ini sebagai jari-jari ya. Nah, tetap kita dianggap jarak titik ke kawat simbolnya adalah A, meskipun itu adalah jari-jari ya anak-anak ya. Untuk arahnya sama ya, ini sama. Jadi ini anggap saja kawatnya lurus gitu ya. Ini kawatnya lurus, maka gunakan kaidah tangan kanan. Maka di sebelah kanan itu kawatnya. Nah, lihat ya aja arahnya kalau gunakan kaidah tangan kanan kan gini. Maka ketika masuk itu tandanya cross, ketika keluar tandanya dot. Seperti itu. Nah, bagaimana persamaannya? Pada kawat melingkar, hati-hati hampir sama dengan rumus kawat lurus panjang ya. Jadi B di P mu 0I per 2A. Kalau kawat panjang itu kan ada tambahannya di sini pi ya. Kalau kawat melingkar tidak usah pakai pi di bawah sini lah, di bawah sini ya. Oke. Untuk keterangannya sama ya anak-anak ya. Oke, A itu jarak titik ke kawat. Nah, hati-hati anak-anak. Ini rumus ini ya BP sama dengan mu 0I per 2A. Ini adalah khusus untuk kawat melingkar. Jadi lingkarannya itu penuh ya. Bagaimana kalau lingkarannya tidak penuh? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita. Bagaimana cara menghitung medan magnet pada kawat yang melingkarnya sebagian? Nah, seperti ini anak. Jika kawat yang dialiri arus listrik dia tidak berbentuk lingkaran penuh atau berbentuk sebagian ya lingkarannya, maka misalkan seperti ini lingkarannya seperti ini, hanya sebagian ya. Hanya secuil saja ya, lingkarannya segini tok. Nah, cuma segini saja. Nah, sudutnya yang dibentuk misalkan adalah theta. Yang ditanya kan medan magnet di titik P ini. Nah, ini jari-jarinya adalah A. Nah, jadi lingkarannya hanya sebagian saja nih ya, sekian saja ya. Maka medan magnetnya di situ, di titik P ini dengan sudut yang dibentuk adalah theta. Nah, ini sudut yang dibentuk kawat ya, ini adalah hanya theta, yaitu mu 0I per 2A ditambahkan ya, kalau rumusnya tadi ya, ditambahkan yaitu theta sudut yang dibentuk berapa per 360. Hanya ditambahkan itu saja anak-anak ya. Kita contohkan dulu ya, biar tidak bingung. Yuk kita contohkan. Pada gambar di samping, lihat gambar di samping, hati-hati jangan terjebak ya. Pada gambar di samping, kawat dialiri arus listrik 2 ampere dan jari-jarinya 2 pi cm. Tentukan kuat medan magnet di titik P. Nah, sepintas kalau kalian lihat dari gambar itu sudutnya 90. Hati-hati, saya tidak mengatakan sudut yang nampak yang dimasukkan ke dalam rumus, tetapi saya minta tadi apa? Sudut yang dipakai adalah sudut yang dibentuk oleh kawatnya. Jadi bukan yang bolong. 90 derajat itu yang bolong. Nah, yang bolong kan, yang 90. Tapi yang ada kawatnya kan ini. Nah, sebelah sini kan yang dibentuk. Nah, yang di sini tuh berapa? Oke. Yang dibentuk adalah sudutnya 270 ya. Arus listriknya 2 ampere, kemudian jari-jarinya 2 pi cm, kita jadikan meter, 2 pi 10 pangkat minus 2 meter. Yang ditanyakan medan magnet di titik P, B di P. Nah, setelah itu kita lihat pembahasannya anak-anak. Nah, B di P, mu 0I per 2A, theta per 360. Masukkan angkanya ya. 4pi 10 min 7, I-nya 2, kemudian 2 kali A, A-nya 2pi 10 min 2. 270 per 360. Kita coret 4pi, ini kan 2 kali 2pi, ini kan 4pi. Coret saja sama atas.
Sehingga jadi 2 nih ya, jadi 2 kali 10 min 7, ini tinggal 10 min 2, 270 sama 360 sama-sama dibagi 90 ya, jadi 3/4. Sehingga nanti kalau hitung sama kalian itu nanti akan ketemu 1,5 10 pangkat min 5 Tesla. Mudah sekali anak-anak ya. Inilah materi kita untuk hari ini saja ya. Untuk pertemuan berikutnya akan muncul video lagi lanjutan dari medan magnet berikutnya ya, yang akan kita jelaskan ya. Untuk hari ini ada soal tantangan yang harus kalian coba, yang harus kalian kerjakan. Nanti jawabannya siapa yang cepat silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Nih, soal-soalnya seperti ini. Nomor 1, simak, tolong simak baik-baik soalnya. Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus listrik 4 ampere. Jika arus pada kawat arahnya ke kanan, jadi arus listriknya ke kanan, tentukan besar dan arah kuat medan magnet di suatu titik yang berada di bawah kawat berjarak 4 cm. Ya. Nomor 2, ada 2 buah kawat berarus listrik sejajar jaraknya 15 cm, mempunyai arus masing-masing 6 dan 4 ampere. Arah arusnya sama. Ingat, terserah, bebas. Arah arusnya ke atas semuanya boleh, atau ke bawah semuanya boleh, terserah. Tentukan resultan kuat medan magnet di titik P yang jaraknya titik P itu ya 9 cm dari kawat pertama dan 6 cm dari kawat kedua. Jadi dia berada di antara ya ceritanya ya. Nomor 3. Nih, ada sebuah kawat berbentuk persegi, sisinya 40 cm dan dialiri arus listrik 2/2 ampere. Tentukan resultan medan magnet di P yang terletak tepat di perpotongan diagonal persegi tersebut. Ini hampir sama dengan yang saya terangkan tadi ya anak-anak. Kalian hati-hati, kalian coba berikutnya. Ada sebuah kawat melingkar, ada kawat melingkar tapi tidak penuh ya di sini gambarnya. Ada arus, dialiri arus listrik 4 ampere, seperti pada gambar. Jika jari-jarinya adalah 4 pi cm, hati-hati, 4 pi cm. Tentukan besarnya medan magnet di titik P. Ini titik P. Jari-jarinya 4 pi cm dan arus listriknya 4 ampere anak-anak. Bagaimana? Hati-hati, ini. Nah, ya. Bagaimana caranya? Silakan kalian jawab anak-anak segera dan secepatnya. Kemudian jawabannya ditulis di kolom komentar bawah ya, di bawah sendiri. Ya, kalian tulis di sana jawabannya berapa. Misalkan nomor 1 jawabannya misalkan 10 Tesla atau 10 ampere. Nomor 2 seperti itu. Ya. Terima kasih anak-anak. Kalau ada saran dan masukan silahkan kalian tulis juga di kolom komentar ya. Kemudian kalau ada apa-apa silakan kalian tanyakan di kolom komentar juga ya kalau mesti ada yang bingung. Oke, baik anak-anak, terima kasih semuanya sudah memperhatikan penjelasan saya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini benar-benar bisa diterapkan nanti ya, baik nanti kalian mau melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun mau langsung kerja dan sebagainya, mudah-mudahan bisa diterapkan ya. Kemudian tolong jaga kesehatan, selalu ikuti protokol kesehatan agar kalian selalu aman ya, dan tetap bersemangat walaupun di musim pandemi seperti ini anak-anak ya. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya.